Salam, selamat pagi. Bertemu kembali di mimbar online pagi ini, Kamis 26 Januari. Gemar pagi ini saya ambil dalam Amsal 16 ayat yang 11 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena menghafalkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya meniti. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini pendek sekali, cuma kita harus tetap menjaga kemarahan kita. Kita hidup dalam masyarakat yang mudah untuk marah. Pandangan yang demikian sangatlah mudah ditemukan, bahkan dapat diterima oleh beberapa orang. Hal sepele bisa membuat seseorang langsung marah. Misalnya, jalur kita dipotong oleh orang. Kita kalau naik kendaraan, kadang-kadang kita dipotong atau disenggol gitu, kita cepat marah. Ketika kita merasa diabaikan, menyinggung perasaan kita, atau saat anak kita membantah perintah kita, tentu masih banyak contoh lain. Pertanyaan adalah, bagaimana jika orang yang mudah marah itu adalah seorang Kristen? Kita itu dilihat seseorang, kalau kita anak-anak Tuhan itu katanya tidak, orangnya sabar-sabar, cuma sering kita gampang marah. Kebijaksanaan ini dimiliki oleh Abigail yang terdapat dalam Samuel 25 ayat yang ketiga. Dia dikatakan sebagai wanita cantik yang tidak memiliki kecerdasan atau kebijaksanaan. Itulah yang membuat seluruh keluarganya tidak dihancurkan. Ketika sikapnya yang tidak bijak, dan dengan cepat pergi menuntut Daud dengan hadiah yang seharusnya dikerjakan sejak awal. Lekas marah cenderung membuat kita tidak memikirkan apa yang sedang kita lakukan. Kebijaksanaan membuat kita lambat marah. Perhatikanlah ayat ini. Tidak mengatakan jangan pernah marah, atau semua kita lambat marah. Perhatikanlah ayat ini, kita mengatakan janganlah marah. Berkali-kali kita belajar jangan marah. Sulit kita untuk dalam kehidupan kita untuk marah. Atau kita semua kemarahan adalah dosa. Kita tahu kita sering marah itu membuat kita dosa, tetapi lambatlah untuk marah. Kita boleh marah, tetapi tidak boleh buru-buru marah. Dengan cara itu kemarahan kita bukanlah reaksi sesaat, tetapi keputusan yang jelas, yang dipandu oleh akal dan pengertian. Sebab orang marah itu kadang-kadang ada sebab dan akibatnya. Kita tetap menjaga ya tentang kemarahan agar kita jangan mudah marah. Saya akan menambahkan firman pembacaan ayat ini yang terdapat dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-26. Demikian, apakah bila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, kita itu orang-orang itu sering kita mudah marah. Kita perlu ingat bahwa selalu ada kemuliaan di balik perjuangan ini. Pikirkan sejenak
apa yang jadi hidup ini jika setiap orang menurut keadilan atas semua hal yang menurut mereka salah. Dunia akan dipenuhi dengan keadilan main hakim sendiri di mana-mana. Tidak akan ada. Di ayat yang ke-12 pengamsal mengatakan kemarahan raja adalah seperti raung singa, ya. Raung singa maksudnya itu suaranya terlalu keras kalau orang marah itu, ya. Kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Perkataan raja marah sama ditakuti seperti aum singa, tetapi kemurahannya bagaikan embun di atas rumput. Frase pertama menebar atmosfer yang panas, tegang, takut, panik. Sementara frase kedua menebas otomatis yang sebaliknya, nyaman, tenang, damai. Ini indah, apa yang kita harapkan dengan kehadiran kita. Kehadiran kita membawa atmosfer yang positif atau negatif. Dua ketegangan digenapi di dalam Kristus. Kristus adalah Raja yang murka terhadap dosa dari umatnya. Dia akan mengaum seperti singa yang siap menerkam. Namun kasihnya mengalahkan murkanya. Kebaikannya seperti embun yang menyegarkan bagi umatnya. Pengampunan Kristus bagi umatnya bukanlah hanya menyelamatkan mereka dari hukuman Allah, tetapi sekaligus juga menjadi modal atau teladan yang harus kita ikuti. Dengan demikian sikap lambat marah itu bukan hanya kebijaksanaan untuk kehidupan sehari-hari. Itu bagian dari kehidupan Injil. Setiap hari Kristus hanya memberi kita suatu pegangan. Kita harus selalu belajar. Memang semuanya dari belajar, ya. Hakim yang maha benar itu tidak memperlakukan kita setara dengan dosa kita. Mari kita terus belajar seperti Kristus yang kasihnya menghasilkan amarah. Apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita adalah pengalaman yang membuat kita seharusnya memahami kebijaksanaan, kasih, dan pengampunan dengan lebih baik. Mari kita belajar lebih baik, ya. Firman Tuhan pagi ini menggambarkan, menegur kita tentang kesabaran, kebenaran. Kita belajar, jangan jemu-jemu untuk belajar, kita selalu sabar, ya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan tentang Gemar pagi ini. Biarlah kita tetap belajar tentang menekuni tentang kesabaran. Memang kalau orang sudah marah itu kadang kita tidak tahu kanan kiri, tapi tetap kita belajar tentang kesabaran. Itu aja yang bisa sampaikan Gemar pagi ini. Biarlah menjadi berkat pada hari ini. Mari kita tutup Gemar pagi hari ini dengan doa. Kembali kami syukur kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Berikan hikmat-Mu atas kebenaran firman ini, ya Tuhan. Ajarkan kami selalu sabar, lemah lembut, dan tekun belajar tentang firman-Mu, ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Pimpin kami, sertai kami, ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu, ya Yesus, dan melakukan aktivitas pagi ini. Terlebih Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Berikanlah hikmat-Mu atas kami, biar kami selalu hidup, selalu sabar, ya Tuhan. Syukur, terima kasih Yesus. Inilah doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.